Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami di Jepan News TV menghadirkan berita terkini dan terpercaya untuk Anda. Dengan saya Yasmin Farah dan saya Andika Ahmad. Berita utama pada hari ini datang pada kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat, di mana terjadi kemacetan parah akibat sejumlah pengendara yang mengambil jalur lawan arah. Situasi ini telah berlangsung selama beberapa minggu lalu dan puncaknya tadi pagi yang menyebabkan antrean mengular hingga mengganggu aktivitas lalu lintas. Selain menghambat arus lalu lintas, tindakan melawan arus ini juga menimbulkan kekacauan dan keluhan bagi para pengguna jalan raya. Kemacetan menjadi salah satu masalah yang tidak hilang-hilang. Berangkat kerja, pagi-pagi macet sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Jakarta. Berangkat gelap, pulang gelap, kemacetan pun menjadi problematika yang para pekerja di ibu kota sudah menjadi hal yang biasa. Baik pemirsa, untuk itu mengetahui situasi di lapangan, kita sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan, Andi Raisa. Silakan Andi Raisa. Ya, terima kasih Yasmin dan Andika di studio. Suaranya sudah dapat saya dengar dengan jelas. Baik pemirsa, saya saat ini sedang berada di kawasan Slipi Jaya, tepatnya di area putar balik depan Pasar Slipi Jaya, dekat dengan perapatan Slipi. Kemacetan di lokasi ini terjadi sejak pukul 7 pagi tadi, yang dipicu oleh sejumlah kendaraan yang nekat mengambil jalur lawan arah untuk menghindari antrean panjang. Tindakan melawan arus ini yang awalnya dilakukan oleh beberapa pengendara sepeda motor, namun belakangan diikuti oleh pengemudi mobil sehingga menambah kekacauan lalu lintas. Akibatnya, kendaraan yang melaju sesuai jalur terpaksa berhenti total karena jalan menjadi semakin sempit. Ya, kami juga mengundang rekan kami Talita yang saat ini berada di sekitar kawasan Slipi juga. Silakan Talita, bisa diceritakan sudah berapa lama hal ini berlangsung kemacetannya? Terima kasih Andika. Berdasarkan pengamatan saya di lapangan, kemacetan seperti ini sudah terjadi sekitar 2 hingga 3 minggu terakhir, dengan puncaknya terjadi pagi hari tadi. Banyak pengendara yang beralasan mereka terpaksa melawan arus karena waktu tempuh mereka yang semakin panjang akibat antrian yang memanjang, terutama pada jam-jam sibuk. Tindakan melawan arus tentu saja berdampak sangat buruk terhadap situasi lalu lintas. Selain menyebabkan kemacetan yang semakin parah, tindakan ini juga menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, tindakan seperti ini memicu frustasi di antara pengguna jalan yang mematuhi aturan, sehingga menciptakan ketegangan dan potensi konflik di jalan raya. Talita, menurut Anda bagaimana dampak tindakan pengendara yang melawan arus ini terhadap situasi lalu lintas? Pemirsa, tindakan melawan arus seperti ini memang sering terjadi di kawasan-kawasan yang padat lalu lintas, seperti ini contohnya. Namun sangat disayangkan karena dapat menyebabkan dampak serius, termasuk kecelakaan. Berdasarkan di pantauan kami, kemacetan di Slipi Jaya ini diperkirakan baru saja akan terurai dalam beberapa jam ke depan, bergantung pada kelancaran upaya petugas di lapangan sekitar Slipi Jaya. Pak, jadi gimana kondisi jalan di Slipi ini? Masalah tentang kemacetan. Kalau tentang kemacetan, memang kalau hari kerja itu Jalan Es Parman itu memang sangat macet. Bukan hanya sekedar macet, sangat macet. Asal pagi jam 7 sampai jam 9 itu macet. Kalau sore pulangnya orang kerja itu mulai jam 4:30 sampai nanti jam 7 malam itu masih macet juga gitu. Jalan Es Parman itu. Kalau di bagian lawan arus itu banyak nggak? Bagian lawan arus memang ada sebagian kecil. Kadang-kadang memang ya sebagian ada motor yang pada bandel, pada yang lawan arus gitu. Tapi nggak selalu ya. Paling jarak dekat aja yang lawan arus. Karena mungkin orang yang lawan arus itu memburu waktu atau nguber waktu gitu. Dengar-dengar beberapa minggu lalu tuh ada tempat kecelakaan gara-gara lawan arus. Benar nggak? Ya memang di sono di Slipi, di sekitar Slipi lampu merah itu, perapatan Slipi lampu merah itu dulu pernah ada kecelakaan itu. Itu jarang atau
itu yang kecelakaan itu bukan itu, katanya sopir yang mengantuk terus nabrak depannya, kendaraan depannya gitu. Apa ada upaya dari pemerintah Pak buat mengatasi kemacetan itu? Ya mungkin pemerintah itu juga harus menanggulangi kemacetan ini, karena kalau nggak ditanggulangi otomatis pengguna jalan itu pada ngeluh gitu. Untuk sekitar sini ada jalan alternatif gitu Pak? Nah, kalau alternatif di jalan Eksperimen itu nggak bisa, soalnya kan ini kan jalan Eksperimen itu tujuannya kan nggak bisa, paling kalau masuk ke kampung-kampung balik lagi nggak bisa. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, kami ingatkan kembali kepada pengendara untuk tetap bersabar, mengikuti aturan petugas dan jika memungkinkan untuk mencari jalan alternatif yang lebih aman. Sebagai pengendara yang baik, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan lalu lintas demi keselamatan dan keamanan bersama. Dari kawasan Slipi Jaya, saya Andi Raisa melaporkan. Kembali ke studio. Ada lagi dong, Pak. Tambahin aja. Terima kasih Raisa dan Talita atas laporannya. Kami akan memantau perkembangan situasi lalu lintas di lokasi ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi kenyamanan dan keamanan bersama. Tetaplah bersama kami di Jupan News TV. Informasi tadi menjadi penutup pada hari ini. Saya Evi Farah. Dan saya Andika Ahmad Ratala, pamit undur diri.